Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu kepada Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu dapat 30 suhu. Jadi sudah berapa? 90. Kemudian kepada Nabi Musa Allah menurunkan 10 suhu. Asyhadu an la Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hiya a'dhamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati guru-guru kami yang hadir di subuh yang mulia ini, tamu-tamu kami yang datang dari luar kota, mudah-mudahan berada di Banda Aceh seperti berada di kota sendiri. Kemudian penghormatan kita juga kepada pendengar radio RRI, Radio Baitur Rahmah, Serambi FM, dan radio-radio yang lain yang memancarkan ceramah ini ke seluruh Aceh. Juga kepada masjid-masjid atau menasah yang turut memancarkan ceramah ini. Kita menerima SMS dari Tengku Ilyas, Aceh Barat. Beliau imam sebuah masjid di Kurung Sabi. Beliau tiap maghrib, tiap subuh memancarkan ceramah di Mesir Raya untuk seluruh wilayah kemukiman Kurung Sabi. Terima kasih Tengku Ilyas. Kita ucapkan terima kasih. Tentu bukan hanya Tengku Ilyas yang seperti itu. Banyak masjid-masjid yang memancarkan kembali di mikrofonnya di masjid-masjid mereka untuk memancarkan ceramah ini. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, pagi ini kita akan mempelajari sesuatu yang memang ilmiah dan sangat penting bagi kita, kurang kita dengar barangkali. Kita ingin menelusuri bahwa junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran, ya. Sebagaimana kita tahu, kitab itu ada dua model. Yang pertama kitab-kitab samawi, artinya firman Allah dari langit yang diturunkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad. Yang kedua kitab-kitab ardi, artinya kitab-kitab yang bukan dari Allah tapi diciptakan oleh nabi-nabi yang membawa agama ardi, agama-agama non samawi. Yang pertama kita mengetahui kitab-kitab dari langit atau kitab samawi itu ada 104 kitab. 60 kitab Allah menurunkan kepada Nabi Sis. Siapa Nabi Sis ini? Nabi Sis ini anak Nabi Adam yang menjadi nabi, tetapi tidak disebut namanya dalam Al-Quran.
Tapi anak Nabi Syih nanti itu sangat terkenal, Nabi Idris. Itu cucu Nabi Adam. Jadi untuk Nabi Syih ini diberikan kitab oleh Allah 60 suhuf. Sangat banyak, 60 suhuf. Bagaimana suhuf itu kita enggak tahu. Karena tidak tinggal lagi, enggak ada sekarang. Tidak ada lagi kitab suhuf Nabi Syih yang 60 itu tidak ada di dunia. Kemudian Allah menurunkan 30 kitab, 30 suhuf kepada Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu dapat 30 suhuf. Jadi sudah berapa? 90. Kemudian kepada Nabi Musa Allah menurunkan 10 suhuf. Sudah 100. Sudah 100 kitab. Kemudian Allah memberi tambahan kepada Nabi Musa satu lagi, namanya Taurat. Kemudian diberikan satu kitab lagi kepada Nabi Daud, namanya Zabur. Kemudian diberikan kitab kepada Isa, Nabi Isa alaihissalam, namanya Injil. Dan 104 satu lagi diberikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Qur'anul Karim. Jadi ada 104 kitab yang harus kita ketahui dan wajib bagi kita umat Islam percaya saja, karena Allah telah memasukkan dan Rasulullah telah memasukkan percaya kepada kitab adalah rukun iman kita. Rukun iman ke-6 ya. Amantu billah yang pertama. Yang kedua bil rasul, yang ketiga bil kitab. Jadi rukun iman kita nih. Jangan sampai orang-orang Islam ini tidak tahu kitab yang perlu kita imani saja ya. Tidak usah pelajari. Tidak usah pelajari. Kecuali satu yang wajib kita pelajari, Al-Qur'anul Karim. Taurat enggak usah, Injil tidak usah, Zabur tidak usah. Kenapa tidak usah? Karena sudah dimensohkan, tidak berlaku lagi. Yang berlaku pedoman manusia sekarang Al-Qur'anul Karim. Tetapi untuk kita gali-gali mempelajari itu enggak masalah. Dan ternyata dalam kitab 104 itu sudah diberitakan oleh Allah SWT tentang adanya Rasul terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kitab-kitab Weda, Bhagavad Gita, kitab-kitab Hindu, kitab Buddha juga ada. Dalam kitab Weda, dalam kitab Bhagavad Gita, kitab Hindu juga diberitakan tentang datangnya Rasul terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa. Yang pertama kita lihat, karena dalam kitab-kitab Nabi Idris, Nabi Syih, susu Ibrahim kan tidak ada lagi. Tapi yang masih ada sekarang adalah yang Taurat. Taurat di tangan orang Yahudi, mereka juga memberi nama Bible. Jadi perjanjian lama. Itu Taurat. Ternyata dalam kitab Taurat disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Mahmed. Itu. Jadi dalam kitab Taurat disebut akan datang di Gunung Paran seorang rasul yang membawa cahaya ke seluruh dunia, namanya Mahmed. Itu di dalam Taurat. Lalu dicari orang, di mana Gunung Paran? Ternyata Gunung Paran itu ada di Mekah. Ada di Mekah lahir Nabi terakhir itu. Akan membawa cahaya seluruh alam. Artinya Muhammad itu Nabi yang agama Islam ini akan berkembang seluruh alam. Terbukti sekarang
seluruh dunia, seluruh bangsa sudah tahu adanya agama Islam, dan bangsa-bangsa itu pun masuk dalam Islam walaupun tidak semua ya, tapi ada. Misalnya bangsa Jerman ada Islam, bangsa Inggris ada Islam, Yahudi ada juga, orang Yahudi ada juga yang masuk Islam, bangsa Amerika, Cina, semua ada. Sudah mereka tahu bahwa agama yang dibawa oleh agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka masuk Islam. Jadi sudah ada dalam kitab Taurat. Kenapa kita tidak boleh percaya lagi dengan Taurat? Karena sudah ditukangi, sudah dibuang sifat-sifat Nabi Muhammad itu. Padahal sudah disebut sifat-sifat Nabi Muhammad itu. Oh, Nabi Muhammad itu bersama sahabat-sahabatnya sangat sangat keras ya, asyiddau ala kufar, sangat keras kepada orang-orang kafir, ruhamau bainahum, itu disebut dalam Taurat. Jadi berkasih sayang sesama orang-orang Islam Nabi Muhammad SAW disebut dalam Taurat. Kemudian sama-sama sujud, sama-sama ruku, mencari ridha Allah disebut dalam Taurat. Ini sudah dibuang semua. Orang-orang Yahudi membuang ayat-ayat ini. Kemudian tentang Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir lahir dari bangsa lain, bangsa Arab, bukan lagi bangsa Yahudi, karena para Nabi yang lain dari bangsa Yahudi mereka buang juga ayat itu. Maka kita tidak boleh lagi beriman kepada Taurat, percaya dengan berita-berita Taurat karena tidak asli lagi. Kemudian dalam kitab Injil, kitab ini di Perjanjian Baru namanya, menjadi kitab suci orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen. Itu juga tidak boleh kita beriman lagi, sudah ditukangi juga, sudah ditukar-tukar, dibuang ayat-ayat tentang Nabi Muhammad, dibuang semuanya, diganti dengan berita-berita seolah-olah Nabi Muhammad ini menurut orang Injil bukan seorang rasul. Jadi seorang rasul sudah berakhir dengan Isa. Jadi sudah berakhir dengan Yesus Kristus. Kemudian menjadi Tuhan lagi. Jadi Yesus Kristus menjadi Tuhan lagi. Tapi Nabi terakhir juga Tuhan. Nah, itu menurut mereka. Menurut kita tidak. Nabi terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan disebut namanya dalam Al-Quran. Artinya penutup para nabi, khatimul anbiya wal mursalin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Yesus Kristus atau Nabi Isa bin Maryam adalah rasul yang ke-24. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, ini dalam kitab-kitab samawi, dalam Zabur juga ada. Misalnya kita kutip satu, kata Daud alaihissalam kepada Sulaiman. Sulaiman anak Nabi Daud. Jadi Nabi Daud itu raja, Sulaiman anak Nabi Daud. Apa kata? Wahai Sulaiman. Kalau bahasa kita, orang barat menyebutnya Sulaiman. Wahai Sulaiman, nanti Baitul Maqdis ini akan menjadi orang-orang bertauhid, pengikut Nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang dikatakan Daud terbukti kemudian. Jadi Yerusalem itu lebih lama di tangan umat Islam, ya. Hanya 200 tahun di tangan orang Kristen dan 100 tahun sekarang di tangan Yahudi. Tapi 1200 tahun di tangan umat Islam. Itu benar apa yang dikatakan oleh Nabi Daud. Di mana kita dapat ucapan Nabi Daud ini? Di dalam Taurat. Itu. Jadi lari ke Taurat. Itu ayat Taurat. Jadi Nabi Daud diturunkan bukan Taurat. Nabi Daud itu Zabur. Tapi dalam kitab Zabur Allah juga mengabadikan ucapan Nabi Daud. Luar biasa. Jadi hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, sekarang kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut dalam kitab
orang-orang Hindu begawat. Yang pertama begawat kita ya. Nanti ada lagi namanya Wida. Dalam begawat kita dulu dikatakan dalam begawat kita, wahai ini kata Burrahman namanya ya. Burrahman itu pembawa agama Hindu di India. Wahai pengikut-pengikutku, kata Burrahman, nanti tanah Hindustan ini, rakyatku akan memeluk agama Tuhan, agama Tauhid, agama yang dibawa oleh seorang rasul dari negeri Paran. Negeri Paran itu Arab, gitu kan? Itu sudah ada di dalam kitab begawat kita tadi, kitab agama Hindu. Dan ketika itu kalian masuklah agama itu, karena agama itu yang benar. Itu kata Burrahman. Siapa Burrahman itu? Pencipta agama Hindu. Orang India tentunya, filosof India. Itu satu. Kemudian dalam kitab Wida, nanti di akhir zaman akan ada seorang rasul yang lahir di tanah Arab, membawa agama tauhid dan percaya kepada nirwana dan naraka. Naraka bahasa Sanskerta, nuraka. Yang kita ambil sekarang juga bahasa Sanskerta, karena kita menyebut neraka, aslinya naraka. Dan percaya kepada hari kiamat, hari bangkit, hari kebangkitan. Itu dalam kitab Wida. Jadi kesimpulan kita sangat banyak, kita tidak bisa hafal semuanya. Sangat banyak ayat-ayat kitab Wida tentang datang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah orang-orang India cukup banyak beragama Islam ya. India sekarang 1,200 juta. Itu India yang agama Hindu, Republik Hindu juga, Republik India. Tapi ada umat Islam sekarang di situ 10%. 10% dari 1 miliar berarti sekitar 200 juta juga orang Islam di India. Memang mayoritas mereka Hindu, tapi alhamdulillah negara India itu sekuler, artinya bebas beragama, dijamin oleh negara, silakan yang Islam, silakan yang Hindu, silakan yang Buddha. Jadi pendiri Republik India itu namanya Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri India pertama. Ketika Maulid, umat Islam mengundang Jawaharlal Nehru ke masjid ya. Lalu pidato Jawaharlal Nehru. Apa kata Jawaharlal Nehru? Wahai Nabi yang lahir di Mekah, entah orang percaya atau tidak, aku adalah pengikutmu. Aku adalah pengikutmu, pengikut Nabi Muhammad katanya. Tapi Jawaharlal Nehru itu sampai mati tidak masuk Islam. Dia hanya simpati kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Jawaharlal Nehru. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, India terpecah 3 negara. Itu bahasanya sama, bahasa India lah, cehe-cehe itu kan. Orang suka lah lagu-lagu India, saya juga suka, entah apa artinya wallahu a'lam ya. Jadi yang pertama India, kemudian lahir satu lagi negara India namanya Pakistan. Pakistan itu India juga, agak bahasanya sama, bahasa Urdu, tetapi orang Pakistan itu 99% Islam, dan cukup banyak juga. Jadi sekarang
180 juta umat Islam di Pakistan. Pakistan seperti India, ganteng-ganteng, besar-besar, putih-putih. Jadi luar biasa orang Pakistan tuh. Memang luar biasa diberikan oleh Allah. Cantik-cantik, ganteng-ganteng. Yang ketiga, India juga. Tapi India ini India hitam. Namanya Bangladesh. India juga. Bangladesh Kling bahasa Aceh, urun Kling, orang hitam. Jadi 100% Islam. Orang Kling itu 100% Islam. Mungkin ada juga yang Hindu tapi tidak 100%. Jadi Bangladesh itu Islam 100%. Kalau ada yang Hindu atau yang Kristen tidak sampai 1% dari jumlah penduduk mereka 200 juta juga sekarang ini. Jadi umat Islam terbesar di dunia ada di Indonesia, tapi bisa diselip oleh Bangladesh. Mungkin beberapa tahun lagi Bangladesh yang terbesar, bukan lagi Indonesia. Tapi itulah, yang pertama Indonesia, yang kedua Bangladesh, yang ketiga Pakistan, yang keempat India. Luar biasa umat Islam di negeri-negeri itu. Walaupun demikian, ya, yang kita harapkan rukun dan damai, karena pernah juga orang Islam dirugikan, terjadi perebutan masjid, ya. Ada sebuah masjid di India, Barbari nama masjid. Itu masjid yang didirikan oleh orang Islam. Kemudian orang Hindu yang fanatik Buddha mengatakan di situ lahir Brahma, di situ lahir Shiva. Lalu mereka minta kepada umat Islam supaya masjid itu dikembalikan kepada mereka. Masjid bersejarah. Ini terjadi 20 tahun yang lalu. Akhirnya umat Islam mempertahankan masjid itu, tapi mereka itu sangat kuat. Orang-orang Hindu Buddha itu buta hati, merusak, menghancurkan masjid itu, dan pemerintah juga akhirnya menyerahkan tanah masjid itu kepada orang-orang Hindu. Itu nasib sedih juga. Tetapi yang jelas India masa depan adalah akan menjadi India yang banyak sekali umat Islam. Kemudian ada harapan juga umat Islam akan mayoritas nanti di Rusia. Jadi kita doakan Rusia, Presiden Putin memberi kebebasan kepada umat Islam, dan setiap hari orang-orang Rusia yang non agama komunis, mereka berduyun-duyun datang ke Islamic Center masuk Islam. Hari ini juga Islam sangat berkembang di Australia. Malah imamnya dua-dua putra Aceh, putra Aceh di Sydney, juga di Perth. Jadi Jalil Ahmad itu abang kandung Ayub Ahmad, muadzin Masjid Raya kita almarhum, ada di Perth sekarang. Satu lagi saya lupa namanya, orang PD juga, ingat Pak. Itu juga imam besar di sana, ya. Pak Jalil Ahmad satu orang lagi lupa, nanti kita ingat. Ketika pulang ke sini, saya bawa ke Aceh TV, beliau ceramah di Aceh TV, tapi saya lupa juga namanya sekarang. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, selain Australia, Islam sangat maju sekarang di Perancis. Orang-orang Perancis juga masuk Islam luar biasa. Selain Perancis juga Amerika sendiri. Jadi bagaimana ke depan? Kita yakin, karena Allah telah berfirman dalam Al-Quran, liyuzhirahu 'alad dini kulli. Allah akan memenangkan agama Islam ini
di antara agama-agama yang lain. Akan menang. Menang dalam makna banyak penganutnya, juga bisa jadi menang dalam makna teknologi. Sekarang yang paling lemah teknologi Islam, tetapi beberapa negara Islam sudah ada bom nuklir anti Amerika. Amerika mampu nuklir, Israel mampu nuklir, Cina mampu nuklir, tapi Pakistan, negara Islam, mampu ada nuklir. Satu lagi negara Islam yang ada nuklir sekarang adalah Iran. Jadi maka orang-orang Yahudi juga takut. Itu Gaza itu sudah setahun lebih di perang, tapi Israel tidak menggunakan nuklir. Kalau Israel menggunakan nuklir, Iran juga akan melepaskan nuklir. Petanya sudah sampai nuklir Iran tuh dalam 2 menit seluruh bangsa Israel menjadi debu. Maka mereka tidak berani. Tidak berani. Kita punya Iran, Arab Saudi tidak punya nuklir, Mesir tidak punya nuklir, Turki tidak punya nuklir, tapi Iran sudah ada, Pakistan ada, tapi Palestina juga ada simpati dari Rusia. Alhamdulillah Rusia itu komunis, tapi simpati kepada Palestina. Satu lagi Korea Utara, itu komunis juga, simpati juga kepada Palestina. Kenapa terjadi begini? Itu sunatullah. Allah mendukung orang-orang yang lemah. Caranya macam-macam. Kalau tidak ada orang-orang kafir yang membela Palestina, Palestina nggak ada lagi. Tapi Allah menyuruh kepada orang kafir untuk membela Palestina. Sekarang Rusia, Cina kan komunis juga, Korea Utara membantu Palestina. Jadi alhamdulillah, alhamdulillah, sehingga Palestina masih ada, Gaza masih ada, tidak kalah. Jadi alhamdulillah, Amerika pun tidak berani, takut kepada Uni Soviet, kepada Rusia. Kita cukup dengan doa juga luar biasa, karena doa itu senjata orang mukmin. Saya selalu berdoa, setiap salat 5 waktu selalu saya berdoa. Malah saya berdoa lebih keras. Kadang-kadang bapak-bapak tertawa juga. Saya tidak hanya mengutuk Israel. Ya Allah, hancurkan Amerika jahanam. Ya Allah, hancurkan Inggris jahanam. Ya Allah, hancurkan Perancis. Ya Allah, mereka lah pendukung-pendukung Yahudi. Ya Allah, hancurkan Amerika jahanam itu. Ya Allah. Maka saya tidak berani kalau diundang ke mereka, maaf, nggak mau, nggak berani. Kalau kita pergi ke mereka dihabisi kita, karena kita mendoakan mereka hancur. Dan kita harus ingat, tidak ada yang abadi di dunia ini. Semua rezim-rezim zaman dulu yang hebat, ya, nggak ada lagi sekarang. Jadi yang pertama diberi kehebatan oleh Allah adalah bangsa Mesir di zaman Fir'aun. Di mana sekarang Mesir menjadi negara lemah sekarang ini? Hutangnya banyak, teknologinya lemah. Kemudian diberi oleh Allah Tiongkok, Cina, super power, lemah juga sekarang ini, tidak sehebat Amerika. Malah seluruh Persia, Yunani pernah diberi oleh Allah kekuatan yang luar biasa, tapi habis semuanya. Aceh juga pernah muncul, menguasai Sumatera dan semenanjung Malaysia. Itu Aceh. Jadi Aceh dulu sampai ke Malaysia. Di mana sekarang? Hanya tinggal kecil lagi di ujung Sumatera ini. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Maka saya berani berdoa kepada Allah supaya Allah hancurkan Amerika yang zalim itu. Amerika yang berpihak kepada Israel. Saya doakan, ya Allah, hancurkan Inggris pencipta negeri Yahudi, Perancis dan yang lain-lain. Hancurkan ya Allah, sudah cukup mereka berkuasa di bumi. Hancurkan, ganti dengan pemerintahan Amerika yang lebih baik, pemerintahan
Inggris yang lebih baik, pemerintahan Perancis yang lebih baik, bukan kekuasaan yang membenci Islam ya Allah. Itu saya doakan. Tentu kepada Yahudi juga kita doakan lebih banyak supaya dihancurkan oleh Allah Yahudi itu. Jadi perlu dukungan kita dulu di Mesir Raya ini. Kita kunut nazilah di zaman Imam besar Haji Sufyan Hamzah. Apa yang kita kunut nazilah? Kita berdoa kepada Allah supaya Allah membantu Afghanistan dari serangan orang-orang komunis Rusia. Kan itu dulu. Ternyata Afghanistan menang berkat doa kita di Masjid Raya Baitur Rahman dengan kunut nazilah. Dan sekarang Pak Imam kita selalu berkunut nazilah juga supaya Allah kabulkan. Nanti kita bisa saksikan hancurnya Amerika, hancurnya Inggris, hancurnya Perancis, dan hancurnya Yahudi yang membunuh umat Islam saudara kita di Gaza. InsyaAllah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hanya sampai di sini, mudah-mudahan berguna bagi kita semua. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم طوبى للمخلصين أولئك مصابيح الدجى تتجلى عنهم كل فتنة ظلما. ويقول المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيل انقاد وإن أليق على صخرة استناق أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله. Sebelum doa kita salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه بقدر عظمة ذاتك وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تب علينا توبة نصوحا. اللهم تب علينا توبة نصوحا.
اللهم تب علينا توبة نصوحة. اللهم إنا نسألك التوبة ودوامها ونعوذ بك من المعاصي وأسبابها. اللهم والإنابة. اللهم إنا نسألك التوبة والإنابة والاستقامة على الشريعة الغراء والطريقة البيضاء برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لشيخنا ولمشايخنا ولأساتذتنا، واغفر لنا جميع أوليائك المقربين من علمائك العاملين المخلصين وعبادك الصالحين. واغفر لنا ولأزواجنا ولأولادنا ولبناتنا ولإخواننا ولطلابنا ولطالباتنا. واغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم الفقراء والضعفاء والمساكين، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر واعف وارحم وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الله العز الأكرم. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم عظم جلالك في قلوبنا وصغر الدنيا في أعيننا. اللهم عظم جلالك في قلوبنا وصغر الدنيا في أعيننا. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والنفاق والعصيان، واجعلنا من الراشدين المهديين. واجعلنا من الراشدين المهديين. اللهم اجعلنا من الراشدين المهديين. اللهم أذقنا لذة طاعتك وختمة دينك. اللهم أذقنا لذة طاعتك وختمة دينك، وحرمنا عن معاصيك ظاهرا وباطنا سرا وعلانية أبدا ما أحييتنا يا رب العالمين. اللهم من علينا متابعة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا ظاهرا وباطنا يا رب العالمين. اللهم من علينا مجالسة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يغضة ومناما بقدرتك يا رب العالمين. اللهم من علينا مرافقة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا وجه نبيك الكريم. اللهم إنا نسألك بنور النبي الكريم وبسر النبي الكريم وبحرمة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أرنا وجه نبيك الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما يا رب العالمين، في الحياة وعند الوفاة يا رب العالمين، في الحياة وعند الوفاة وبعد الوفاة يا رب العالمين. ويسر لنا جليس أوليائك المقربين من علمائك العاملين المخلصين وعبادك الصالحين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم عاد المسجد الأقصى إلى رحام المسلمين. اللهم عاد المسجد الأقصى إلى رحام المسلمين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا رب العالمين يا رب العالمين يا إله العالمين. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, kami berkumpul di rumah-Mu ya Allah semata-mata untuk mencari keridhaan-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa ayah bunda kami ya Allah. Sayangi kedua orang tua kami ya Allah. Kasihi kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, bahagiakan kedua orang tua kami ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami di masa kecil kami ya Allah. Sebagaimana mereka bersungguh-sungguh membahagiakan kami di masa kecil kami ya Allah. Di antara mereka yang masih hidup ya Allah, sempurnakan iman mereka ya Allah. Bahagiakan mereka ya Allah dengan segala kebaikan dari sisi-Mu ya Allah. Di antara mereka yang telah wafat ya Allah, luaskan kubur mereka ya Allah. Jadikan kubur mereka sebagai taman-taman syurga-Mu ya Allah. Jangan sampai jadikan kubur mereka sebagai jurang-jurang dari jahannam ya Allah. Ya Allah, tutup aib kami ya Allah di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, janganlah Kau